Bagaimana sebenarnya nih proses pemilihan rektor di Universitas Hindu Indonesia? Pemilihan ini merupakan peristiwa yang luar biasa, karena di sinilah ada pergantian kepemimpinan yang selanjutnya dengan statuta itu untuk membawa ke mana arah dari Universitas Hindu Indonesia yang kita cintai ini. Sudah tentu calon-calon ini harus memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan, syarat akademik, syarat mental, ideologi, termasuk juga hal-hal yang lain. Dalam makin banyak calon yang kita dapatkan, makin banyak pilihan untuk mencari rektor yang terbaik untuk mengawaki UNHI ke depan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi pemirsa UNHI TV dimanapun pemirsa berada. Senang sekali rasanya hari ini saya Iya Abioga kembali hadir di acara kesayangan kita, podcast UNHI TV. Nah, tidak terasa pemirsa UNHI TV, kita sudah 1 bulan melewati masa pendaftaran bakal calon rektor Universitas Hindu Indonesia masa bakti 2026-2030, yang mana saat ini sudah ada beberapa calon yang mendaftar sebagai bakal calon rektor Universitas Hindu Indonesia. Dan nantinya dengan berbagai tahapan-tahapan seleksi di dalamnya akan ada 1 orang yang terpilih untuk dapat diberikan kepercayaan dan amanah untuk memimpin UNHI selama 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, ini menjadi momentum yang sangat penting bagi seluruh sivitas akademika Universitas Hindu Indonesia untuk dapat mengawal proses ini agar dapat membawa UNHI ke depan menjadi lebih baik lagi. Jadi di podcast sebelumnya mungkin kita sudah bicarakan tentang bagaimana kriteria ataupun syarat-syarat sebagai calon rektor Universitas Hindu Indonesia. Dan di podcast kali ini kita akan lebih detail kepada bagaimana proses atau tahapan-tahapan yang akan dilalui. Oleh karena itu hari ini di podcast UNHI TV kita sudah kedatangan beberapa panitia seleksi dari bakal calon rektor Universitas Hindu Indonesia. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Bapak Dr. Putu Santike ya. Selamat pagi Pak Dokter, Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, sehat. Dan untuk narasumber yang berikutnya pasti sudah sangat tidak asing ya di mata pemirsa UNHI TV, karena beliau-beliau ini juga di podcast sebelumnya sudah hadir ya berbagi cerita dan informasi kepada kita. Jadi langsung saja kita sapa. Selamat pagi Prof. Wita, selamat pagi Pak Dewa. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Prof. Wita sehat? Sehat. Selalu sehat ya Prof ya? Sehat, Bapak. Dan cerah sekali hari ini. Tapi di luar mendung Prof? Ya, tapi sudah ada matahari tadi. Ya berarti terasa nih semangatnya sangat membara ya untuk mengawal seluruh proses seleksi dari bakal calon rektor Universitas Hindu Indonesia. Nah, di podcast kali ini mungkin topiknya masih sama ya, tapi mungkin ada beberapa pendetailan yang lebih detail lagi, yang dimana pemirsa UNHI TV pasti ingin tahu ya lebih jelas, lebih lanjut bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilalui ya. Jadi mungkin saya langsung saja ya gitu, kita santai manten ya. Jadi kalau sekarang ini sudah sampai mana prosesnya ya? Jadi kan tadi sudah disebutkan sebulan yang lalu kita sudah ketemu juga. Sekarang dulu berdua kami dengan Pak Dewo, sekarang dengan Pak Ketua Panitia Teknis Pak Dokter juga ya. Jadi hari ini saya betul-betul merasa gembira. Kalau bulan lalu kita masih sebagai tugas kami panitia seleksi, tapi waktu itu belum ada yang akan diseleksi. Sekarang kami demikian gembira karena kalau bulan lalu kita siapa yang akan datang mendaftar, berapa orang dan seterusnya. Tapi hari ini saya sungguh merasa bangga atas nama panitia seleksi, atas nama panitia teknis, dan tentu saja atas nama Universitas Hindu Indonesia juga. Demikian bangga karena ada 10 orang. Banyak ya, 10 tokoh-tokoh yang terbaik dari berbagai kalangan yang berminat atau bersedia
memajukan UNHI ini. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya menyapa para bakal calon itu dan dengan ucapan terima kasih karena sudah memenuhi undangan kami bulan lalu dan memenuhi segala persyaratan yang diperlukan. Nah, siapa saja yang nanti itu nanti akan disampaikan oleh panitia teknis yang beberapa hari yang lalu telah menitipkan di barangkali panitia teknis yang melihat pertama dulu berkas mereka itu para putra terbaik kita. Putra putri ya mungkin ya. Ya, putra putri. Ya, putra dan putri. Ya, putra terbaik itu termasuk putri juga. Oke, kalau gitu boleh saya langsung minta pendapat Pak Dr. Santike nih, bagaimana alurnya, sudah sampai mana prosesnya, ataupun nanti ke depannya tahapan yang akan dilalui apa saja. Silakan Pak Dokter. Titi yang sampaikan pendaftaran ini kan sampun ditutup tanggal 11 nggih. Kemudian berkas-berkas administrasi para pendaftar sudah diverifikasi. Jadi dari 10 pendaftar itu 9 adalah orang dalam yang berasal dari dosen-dosen UNHI, 1 lagi dari luar. Dan berkas yang sudah diverifikasi ini sudah kami beri catatan-catatan yang mungkin perlu dicermati oleh Bapak Pansel dan sudah kami titipkan kemarin. Nah, bagaimana nanti daftar nama itu nanti mungkin Pak Dewo akan bisa, karena Pak Dewo kan sudah mendampingi orang-orang itu 10 tahun di UNHI itu. Pasti Pak Dewo tuh udah hafal banget sama orang. Sudah kenal luar dalam ya. Dalamnya belum. Jadi sementara seperti itu ya. Silakan Pak Dewo. Iya, Pak Dewo mungkin boleh ya di-spill ya siapa saja kira-kira siapa saja yang sudah mendaftar bakal calon rektor, dan mungkin sedikit backgroundnya agar pemirsa UNHI TV juga mendapatkan bayangan kira-kira siapa saja nih putra-putri terbaik yang sudah mendaftar untuk menjadi calon rektor di Universitas Hindu Indonesia. Oke, Om Swastiastu. Baik, untuk menambah penjelasan dari Ketua Teknis ya, dalam rangka pemilihan rektor Universitas Indonesia, betul apa yang disampaikan oleh Bapak Putu, Dr. Putu, itu ada 10 bakal calon itu 9 dari UNHI, dosen-dosen UNHI, kemudian 1 orang dari luar ya. Kemudian secara administrasi ini kan dalam seleksi ini itu ada 2 kegiatan kelompok besar, seleksi administrasi, kemudian nanti ada penyampaian visi dan misi. Nah, secara administrasi sudah disampaikan tadi, saya sudah terima kemarin dititipkan di yayasan itu berkas-berkasnya. Kemudian sudah saya lihat juga ada beberapa catatan-catatan. Nanti mungkin supaya administrasi ini bersuara, nanti akan saya cek di situ. Baik itu riwayat hidupnya, tentang kesehatannya, karena ini merupakan persyaratan yang mutlak. Ya, harus kita nilai di situ. Termasuk juga misalnya tentang golongan beliau dan lain sebagainya. Nah, ada 10 itu diantaranya nih ya. Yang pertama itu Dr. Komang Gede Santiase STMT. Bapak Wakil Rektor 4 kita Jadi, ya. Bapak Wakil Rektor 4. Beliau ini putra dari Nusil ya. Putra Nusil. Kita cukup bangga dari beliau juga sebelumnya pernah menjadi dekan di Fakultas Teknik ya. Ini kemudian yang kedua itu Profesor Dr. Insinyur Iwayan Luke STMP IPU. Nah, ini beliau juga sekarang menjabat sebagai dekan Fakultas Teknik. Dahulu beliau pernah menjadi WR3. Dan yang ketiga Profesor Dr. I Gede Putu Kawiana SEMM. Ini sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor 2 bidang ekonomi 2 periode.
Sebelumnya juga pernah menjadi dekan ekonomi. Iya. Ini Putra Tabanan. Oh, ini, Putra Tabanan, ya. Putra Tabanan ini. Ya. Kemudian yang keempat itu Dr. Cokorde Gede Bayu Putra SE MSI. Ini dosen Fakultas Ekonomi. Putra Gianyar. Putra Puri Gianyar, Ubud. Puri Ubud. Ini juga kemudian selanjutnya Profesor Dr. Insinyur Uis Dewi Yuliana MSI. Ini Putri apa nih? Putri ini guru besar juga. Kemudian selanjutnya nomor 6 Dr. Dewo Nyoman Beni Kusyana SE ME. Ini dosen juga ya, dosen Ya, dosen ekonomi. di FEBP. Nah, itu ya. Nah, kemudian selanjutnya nomor 7 Dr. DRS Iputu Sarjana MSI. Ini juga dari bagian barat Bali ini, ya masih tetangga juga dengan desa Utara saya. ya. Utara ya. Ini dari kalau nggak salah dari Pondok Mengenu ini. Ya, ini pengusaha ini. Kemudian selanjutnya nomor 8 Dr. Insinyur Iwayan Jondre. Nah, ini kalau nggak salah dari Udayana ya kalau nggak salah. Bukan. Dari mana nih Ki? Dari ini ya. Yang jelas beliau pernah jadi menjabat jadi KPU kalau nggak Dari salah. Poltek, Politeknik Negeri Ah, Bali. Politeknik, Nah, ya. itu. Mungkin ini yang ini. Beliau pernah menjadi sekretaris Di dari KPU ya. KPU. bukan Apa? sekretaris Ikatan Alumni Udayana. Oh, Ikayana. Iya, Udayana. jadi waktu itu saya ketuanya. Ini juga Beliau sekretaris dari. Mungkin juga ini yang menarik perhatian pemirsa Unhi TV sebenarnya yang dari eksternal ya. Siapa? Karena kan kalau mungkin dari internal semua sudah tahu ya, tapi kalau eksternal membuat orang bertanya-tanya bagaimana backgroundnya ya. KPU. KPU pernah jadi KPU. Nah, kemudian beliau juga di Parisade duduk ini, Parisade pusat ya. Itu di bagian aset kalau nggak salah beliau ini. Aset. Kemudian selanjutnya nomor 9 Dr. Ide Idewo Ayu Yayati Wilya Dewi SEMM. Wah, ini dosen ekonomi nih, dosen yang cukup cantik ya, cukup terkenal. Karena beliau megang jabatan Inbis. Ya, jabatannya luar biasa nih. Dan ini mempunyai relasi cukup banyak ya. Nah, kemudian yang terakhir itu Profesor Dr. DRS Iwayan Winaje MSI. Ya. Ini Putra Tabanan kalau nggak Putra salah. Tabanan. Ya, ini informasi-informasi yang saya dapatkan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ada 10 calon bakal calon rektor. Nah, kemudian selanjutnya nanti karena administrasinya sudah dititipkan di yayasan kepada kami, nanti tahapan-tahapan selanjutnya sudah tentu nanti sesuai dengan yang sudah disiapkan oleh Pansel. Ya, mungkin itu yang sebagai tambahan tentang profil dari bakal calon 10 orang bakal calon rektor di Unhi. Ya, saya mendengar tadi profil dari para bakal calon itu, ya rupanya memang semuanya putra dan putri terbaik dengan kedikjayaannya masing-masing. Nah, selaku ketua Pansel, mungkin inilah justru luar biasa sulitnya mencari yang terbaik di antara yang baik. Ya, dan sangat beragam seperti yang saya sampaikan tadi. Ada dari ekonomi, ada dari teknik, ada yang politikus tadinya juga. Nah, disinilah, itulah kami sudah terima dan segala prosesnya mulai minggu depan. Kami selaku Pansel mulai Selasa akan berapat bagaimana kriteria yang terbaik nanti untuk memilih para bakal calon yang baik itu. Memang begini, karena makin baik dan kami bangga sekali. Jadi yang bukan orang sembarangan yang akan menjadi nahoda di Unhi ini, kan begitu ya. Ya. Kemudian Dan mungkin terima kasih juga karena beliau telah menjaring demikian banyak. Ya.
Kalau misalnya menjaring cuma satu ya barangkali kami sebagai pansel dan panitia tenis kan gagal juga kan. Kita mau menjaring sebanyak-banyaknya. Kan gitu. Ya. Jadi mungkin yang tambahkan dengan banyaknya bakal calon rektor Unhi ini, terus terang saja saya selaku pribadi dan pengurus yayasan merasa bangga karena Unhi diibaratkan ini seperti bunga yang sedang mekar, kan gitu ya. Banyak kumbang yang datang, selain kumbang juga banyak lebah yang datang. Nah di sini saya harapkan nanti mungkin pada teman-teman pansel ya, bukan menggurui nggih Bro nggih. Itu benar-benar nanti seleksiannya itu seperti orang mencuci pakaian. Gimana tuh, Pak? Kalau tadi itu misalnya kita menjaring dengan jaring yang longgar kan gitu, lubangnya gede-gede. Nah, sekarang kita harus benar-benar menyaring, berarti alat saringannya itu harus ketat gitu loh ya kan, harus kecil sehingga benar-benar mendapatkan sesuatu hal yang atau calon yang benar-benar bersih seperti mencuci. Pertama kita cuci dulu, ini kan prosesnya nih. Iya. Kemudian setelah dicuci diperas dulu, ya kan? Masya ampun, mau peras gini kan? Kemudian ampekan lagi. Nah, kalau sudah bom ampekan, mari jemu, busur jemu, setrika, sehingga mendapatkan calon yang benar-benar rapi yang dibandingkan dengan itu. Ini memerlukan CD yang benar-benar dari segala penjuru, dari segala disiplin, kan gitu ya. Misalnya uli angin, uli kaje, uli kau, ya kan, uli kelot, perlu uli atas. Nah gitu, sehingga calon yang kita dapatkan ini benar-benar ya sudut pandangnya itu dilihat dari segala sisi. Gitu, sudut pandang ini kira-kira harus kita pikirkan ini sebenarnya, sehingga benar-benar mendapatkan calon dari sudut pandang dari waskita yang jauh ke depan. Itu karena maaf saja rektor ini ya memang yang akan mengawaki ini kalau sudah dengan mendapatkan calon yang begitu ketat seleksinya, dia akan mudah membawa perahu Unhi maju. Terus dari segala sisi yang harus kan kita perlu yang kita apa, kalau jangan karena terus terang aja kan ada nawak bisa, nah ini perlu diresapi itu kan kita problem supaya jangan nanti maaf nih gitu ya, ini karena kegiatan kita, kerja kita ini luar biasa, kita akan pertanggungjawabkan sekali. Mungkin itu tambahannya. Begitu ketatnya ini supaya diketahui oleh beliau dengan kita sudah sampaikan ketat seleksinya. Beliau benar-benar bakal calon ini menyiapkan diri dengan gitu. sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin gitu. Ya, jadi dia terus terang aja kita inginkan begitu prosesnya. Nah, memang saya tambahkan sedikit justru karena demikian banyaknya. Biasanya kelasiman kami di Universitas Negeri Udayana misalnya dulu itu calonnya biasanya cuma 6 atau paling banyak 7, kita saring menjadi 5, kemudian menjadi 3, kemudian menjadi 1. Nah sekarang ini dari 10 belum pernah kami mengalami calon yang demikian banyaknya, beragam lagi dengan kedikjayaannya. Ada yang mantan, ada yang pembantu rektor yang masih aktif, wakil rektor. Ya, nah itulah nanti memang tugas berat sekali. Itulah berusaha kami. Makanya kami rapat demikian panitia 7 ya, karena 7 orang pansel ini. Untuk memeras tadi saringannya itulah memang cukup berat. Hari Selasa kami khusus untuk mencermati lagi saringan CD tadi. CD ya namanya itu. CD bahasa Indonesia CD juga ya.
Enggak. Ya, Tempat ayakan. Tempat ayakan. ayakan, nah itulah. Jadi yang betul-betul bisa menyaring. Nah, tentu saja, nah pada kesempatan yang baik ini kami menyapa para bakal calon rektor. Repotnya kalau boleh kami memilih 10, gampang sekali. Ya, karena memilih harus satu, artinya 9 lagi akan gugur. Nah, jadi kepada para bakal calon memang siaplah begitu. Namanya pecendokan sebagai rektor, tentu tidak mungkin lebih dari satu. Ya. Karena statuta dan anggaran dasar dan sebagainya dari pembina dari yayasan menentukan demikian. Nah, kami berusaha jadi seobjektif mungkin dengan memperhatikan integritas dari masing-masing anak yang sudah baik itu, tentu harus memilih yang terbaik. Nah, jadi itulah barangkali nanti tidak mungkin memuaskan semua orang, apalagi masyarakat luas yang ingin si A, si B dan sebagainya. Jadi tidak mungkin kami penuhi. Nah, itulah sejak awal karena prosesnya mulai minggu depan dan seterusnya sampai nanti betul-betul berhasil hanya satu orang itu masih panjang. Kalau boleh tahu nih tahapannya apa saja, Prof? Ya, Tahapannya Pak Dewo. Oh ya. Pak Dewo nih. Tahapannya tahapan Yang paling penelitian. dekat kan sekarang kita udah punya 10 bakal calon. Nah, dari 10 ini nantinya apa yang akan dilakukan oleh panitia seleksi ya, agar mungkin bisa menjadi tips juga nih bagi bakal calon yang menonton podcast ini, jadi mereka sudah dapat gambaran sedikit. Habis ini saya harus menyiapkan apa? Tahapannya sebenarnya secara garis besar itu ada 2 ya. Oke. Tahapan seleksinya ini administrasi itu dinilai dulu ya. Karena ada unsur-unsur variabel yang harus diambil di dalam seleksi administrasi. Ada berapa kriteria? Itu berapa ya? 1 sampai 100? Kebanyakan. Terlalu banyak itu. Kalau nggak salah ya 1, 2, 3 sampai 7 lah kan. Oke. Gitu. Oke. Nanti kan nanti kita sepakati berapa nilai-nilainya itu kan gitu ya. Nanti kita akan masalah penilaiannya itu nanti kita akan rapat minggu depan. Di situ nanti akan ditentukan di mana teknisnya, metodenya gimana, teorinya bagaimana, itu nanti akan kita bahas di sana. Kemudian yang kedua, setelah seleksi administrasi, nah di situ kan ada penyampaian visi misi dan lain sebagainya ya. Itu juga akan dinilai oleh beliau-beliau bagaimana kepemimpinannya, bagaimana hubungannya ya, kemudian bagaimana juga tentang peran di dalam suatu organisasi. Itu kan harus kita nilai ya, banyak hal yang harus kita nilai di situ ya, tentang kepemimpinan. Kemudian penelitiannya juga. Itu Tridharmanya ya. Tridharma itu perlu penelitiannya sampai apakah pernah bakal calon ini meneliti di tingkat nasional, internasional, karena maaf ya, ini sangat penting ini. Ya, sangat penting ini karena tugas dasar ya. ya. Dasar ini gitu. Lucu nanti itu lucu kalau misalnya nggak pernah neliti kan lucu gitu loh ya. Ini ampura banget nih. Nanti kita akan seleksi sampai sejauh itu gitu loh. Karena Unhi ini jangan hanya melihat Bali. Oke. Ya kan? Harus Indonesia dan global, karena visi misinya kan begitu di dalam ya maaf ya, di dalam statuta juga disebutkan gitu visi misinya itu. Ya, bersaing tingkat internasional gitu ya. Jadi itulah memang tugas kami selaku pansel, dan nanti kita dibantu oleh panitia teknis untuk secara transparansi, akuntabel, dan juga yang paling penting tadi di samping aspek-aspek tadi, tentu yang paling penting menjadi pimpinan suatu organisasi atau universitas, apalagi bernapaskan INU, itu integritas dan moral itu paling tinggi, karena itulah inti dari agama, dan itulah yang harus ada di pikiran para calon itu, futuristik, inovatif, kreatif ke depan, bukan sekedar melanjutkan apa yang telah dirintis oleh sebelumnya.
lompatan itu harus ada. Kalau tidak, kita akan ketinggalan seperapanya. Apa ketinggalan apa? Apalagi di era yang bukan lagi 5G, 7G dan sebagainya. Cepat sekali jalannya. Kita harus berpikir kasarnya bahasa Inggris, bahasa Balinya out of the box. Jadi kota ya. Kalau kita tidak keluar itu, kita akan seperti kata di bawah tempurung. Ya. Masih ada tempurung sekarang ya? Sudah Masih. dipakai ukir-ukiran. Oke, berarti lumayan panjang ya proses yang harus dilalui oleh 10 bacarek yang kita miliki saat ini. Semoga para bakal calon kuat nih untuk menghadapi proses yang seleksi yang sangat ketat. Nah, untuk yang terakhir nih, harapan bapak-bapak bertiga nih, kira-kira ada pesan ataupun harapan khusus kepada seluruh bakal calon rektor yang mungkin bisa disampaikan secara singkat. Mungkin dari Pak Dokter, Pak Prof aja. Pak Prof itu oke. Ya, jadi tentu sebagai ketua pansel dan sekretaris dan dengan panitia seluruhnya dan atas nama UNHI, kita ingin mencari yang terbaik. Jadi dalam hal ini nanti visi misi dan sebagainya, saya kira dalamilah kemana UNHI ini mau dibawa, tentu ke arah yang lebih baik. Itulah yang pesan kami. Dan nanti karena yang terbaik cuma satu orang, apapun hasil kerja kami yang kami berusaha kerjakan sebaik mungkin dengan sarana yang peralatan yang ada. Tadi ayatnya itu penapisan CD-nya itu sudah demikian rupa. Tentu hasil terakhir adalah ada di Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Widi Wasa yang melingkar dikiring pura Saraswati. Ya. Jadi saya kira demikian. Semoga mari kita berdoa supaya selalu labdo karya sida sidaning tahun dan kita berhasil memilih yang terbaik dari yang baik. Saya kira demikian. Kalau Pak Dewa ada pesan khusus mungkin? Kalau pesan ya Atau untuk harapan? bakal ini, karena begitu ketatnya tahapan yang harus dilalui, itu siapkan diri sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, harapan terakhir, mudah-mudahan mendapatkan rektor yang the best of the best gitu ya. The best of the best. Ya. Kalau Pak Dokter Putu, ayo mungkin harapan atau pesan khusus nih. Jadi dalam sesuai dengan kapasitas kami sebagai panitia teknis, sifatnya kami ini kan melayani, membantu, mengakomodir dan sebagainya. Tentu harapan kami juga seperti harapan dari Pak Prof, dari Pak Dewo, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan rektor yang terbaik, mendapatkan rektor yang betul-betul bekerja untuk UNHI. Cuma itu aja. Oke, baik. Berarti ada lagi mungkin yang mau disampaikan kepada bakal calon rektor sebelum kita akhiri podcast kita pada pagi hari ini? Saya rasa tidak, karena ya. kita sudah sampaikan kepada bakal, siapkan diri dengan sebaik. Siapkan diri, siapkan mental, semuanya. Iya. Oke ya, baik pemirsa UNHI TV, demikianlah podcast kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dulu sebelumnya kepada Pak Dr. Putu, Pak Profite, Pak Dewo sudah bersedia hadir di podcast UNHI TV, sudah bersedia berbagi cerita, informasi maupun pesan-pesan khususnya kepada bakal calon rektor Universitas Hindu Indonesia. Ya, pemirsa UNHI TV, demikianlah podcast kita pada pagi hari ini. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa kita saat ini memiliki 10 bakal calon rektor yang nantinya akan mengikuti berbagai proses seleksi sampai akhirnya kita menemukan satu orang rektor yang memang mendapatkan kepercayaan dan amanah untuk membawa UNHI, mengarahkan UNHI ke arah yang lebih baik. Jangan lupa, rektor bukan hanya sebagai pemimpin kampus tetapi juga pengarah masa depan kita bersama. Saya Ia Abioga, saya pamit undur diri. Terima kasih atas kesetiaan penonton pemirsa UNHI TV pada podcast kami kali ini, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan selama podcast ini berlangsung. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti.
Om Om Santi 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 Om. Santi Om. Terima kasih, selamat pagi.